Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.1 hingga modul 1.2. Perkenalkan, nama saya Hesti Verlianti, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tegal, tepatnya dari SMP Islam Terpadu Dar Al-Faradis berbasis pesantren Adiwarna. Pada kesempatan kali ini, koneksi antar materi modul 1.1 hingga 1.2 menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Peristiwa yang ada pada pembelajaran kali ini, momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, saat saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid dan guru berperan menuntun tumbuh atau hidupnya dengan kodrat yang ada pada anak. Kemudian, mendidik tidak hanya mengajar, tetapi juga penumbuhan budi pekerti pada diri anak. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya harus mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak agar menciptakan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir, peran seorang guru tidak hanya dalam pembelajaran di kelas saja, namun juga harus melibatkan seluruh pihak. Sedangkan kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan bersifat penuntun sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid. Yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seseorang yang sedang mengejar binatang buruan. Hal ini dianalogikan, binatang buruan itu adalah ilmu dan pengalaman yang berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus banyak belajar untuk membenah diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, serta termotivasi untuk mempraktekkan dan berbagi. Kemudian yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya sebagai seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang siswanya diam, duduk, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya selalu mengedepankan penilaian yang ranah kognitif, penilaian pada ranah kognitif, karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dan kriteria ketentasan minimal nilai yang harus dicapai. Kemudian yang ketiga, saya tidak pernah, bahkan mungkin belum pernah merefleksikan apa yang saya kerjakan. Kemudian yang keempat, saya juga belum maksimal dalam berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah. Nah, sekarang saya berpikir bahwa menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Kemudian yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi contoh coach bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi. Sedangkan penerapannya, untuk membantu dan menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, saya melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang kedua, melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Sekian koneksi antar materi dari saya. Terima kasih.